Halo adik-adik, selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang titik stasioner, baik mencari jenisnya ataupun mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di bagian kemonotonan fungsi. Jadi kalian bisa memperhatikan misalkan ada suatu grafik fx ya. Nah, apabila kalian lihat grafik fx ini, semakin lama dia akan semakin naik, sehingga fx ini disebut fungsi naik. Namun berbeda dengan gambar yang kedua ini, kalian bisa lihat lama kelamaan ya, semakin disubstitusi nilai x-nya, maka grafik fx ini akan semakin turun, sehingga grafik fx ini disebut dengan fungsi turun. Nah, kemonotonan fungsi itu ada dua ya, di mana itu ada fungsi naik dan juga ada fungsi turun. Nah, bagaimana caranya kita menentukan kemonotonan suatu fungsi? Ya, jadi fungsi naik itu juga disebut sebagai fungsi yang monoton naik, bahasa lainnya ya. Kemudian fungsi turun itu monoton turun ya. Jadi secara monoton, kalau fungsi naik berarti secara monoton dia naik terus, kalau fungsi turun secara monoton dia turun terus ya. Nah, cara menentukan kapan fungsi itu dikatakan naik ataupun monoton naik, serta kapan fungsi itu dikatakan turun atau monoton turun. Jadi di sini sudah ada beberapa syarat. Yang pertama, jika f aksen x ya. Jadi kita menggunakan f aksen x atau turunan pertama. Jika f aksen x lebih dari 0, maka fungsi itu selalu naik. Jika f aksen x kurang dari 0, maka fungsi itu selalu turun. Tetapi, jika fungsi itu tidak naik ataupun tidak turun, maka dia sama dengan 0. Jadi syarat-syarat ini yang kalian perlu ingat untuk nanti mencari kemonotonan suatu fungsi ya. Khususnya di sini kita bahas fungsi trigonometri. Nah, misalkan contoh ya. Bu langsung ke contoh saja. Ini juga tidak lepas dengan menggunakan persamaan trigonometri ya. Yang seperti yang sudah Ibu jelaskan di bagian titik stasioner ya. Nah, misalkan tentukan interval x sehingga grafik misalkan fx-nya adalah sin 2x ditambah 30 derajat. Itu mungkin yang ditanyanya naik ya. Naik nanti diberikan suatu interval ya. Untuk misalkan syaratnya hanya 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Ini cara bacanya dari tengah ya. X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 180 ya. Nah, kita tulis dulu syarat fungsi naik ya. Jadi, syarat fungsi dikatakan naik ketika kapan? Kalian bisa perhatikan lagi ke atas. Oh, selalu naik berarti ketika f aksen x-nya lebih dari 0. Sehingga yang harus kalian lakukan di sini adalah menurunkan fx-nya. Oh, fx-nya ini. Berarti f aksen x-nya adalah 2 cos 2x ditambah 30 derajat. Nah, f aksen x inilah yang kalian substitusi di syarat fungsi naik ini ya. Jadi f aksen x-nya adalah 2 cos 2x ditambah 30 derajat lebih dari 0. Nah, sama halnya seperti titik stasioner kemarin ya. Nah, kemarin kan kita sempat belajar titik stasioner. Nah, seperti ini. Ya, jadi selama di depan ini ya, di depan trigonometri masih ada koefisien, kita harus menghilangkan koefisien itu agar hanya terdiri dari trigonometri, maka digunakanlah persamaan dasar seperti ini ya. Jadi kita tetap masih menggunakan persamaan dasar ini sampai di bagian kemonotonan dan kecekungan nanti ya. Tapi di sini kita bahas kemonotonan dulu ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Kita harus memindahkan 2 ini ke ruas kanan sehingga menjadi cos 2x ditambah 30 derajat lebih dari 0 per 2. Nah, 0 bagi berapapun hasilnya selalu 0 ya. Nah, sekarang kita harus buat
Tapi sebelumnya di titik stasioner mungkin dalam bentuk persamaan ya. Nah, sama dengan semua. Tetapi di sini dalam bentuk pertidaksamaan karena tandanya lebih dari. Tidak kenapa, kita tetap menggunakan persamaan dasar itu untuk menentukan nilai dari X yang memenuhi gitu. Nah, tetapi di sini kita perlu menyamakan dulu ya. Kalau di sini cos, maka di ruas kanan juga cos. Walaupun ini tanda pertidaksamaan, nanti kita bisa menggunakan pembuat nol namanya. Nah, cos berapa derajat yang menghasilkan nol? Yaitu cos 90 derajat. Sehingga di sini jadinya cos 90 derajat. Nah, ini kan tanda pertidaksamaan. Maka kita buat dulu menjadi sama dengan tanda pertidaksamaannya dengan membuat catatan pembuat nol. Maka cos 2x ditambah 30 derajat sama dengan cos 90 derajat. Nah, jadilah dia persamaan cos ya. Nah, persamaan cos apa rumusnya? Nah, rumusnya ada dua ya, yang nomor 2 ini ya, alfa dan negatif alfa ditambah dengan K kali 360. Nah, kita beranjak ke rumus 1 dulu. Nah, karena di sini seakan-akan seperti dicoret itu ya. Jadi, kita tinggal menuliskan sudut yang dimuat di depan yaitu 2x tambah 30 derajat sama dengan alfa, alfanya 90 derajat ditambah K kali 360 sesuai dengan rumusnya. Persamaan ini harus kita jadikan X sama dengan, sehingga 30-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi kurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, sehingga diperoleh 60. Nah, untuk menjadi X sama dengan berarti kedua suku ini kita bagi dengan 2 ya. Jangan hanya 60-nya saja, tetapi kedua sukunya. Atau kalian mau tulis langsung seperti ini, boleh. Langsung kalian tulis seperti ini juga boleh ya. Nah, kemudian X-nya adalah 30 derajat K kali 180 derajat. Kita jalankan K-nya dari 0. Maka X sama dengan, silakan kalian perhatikan ulang lagi untuk mensubstitusi K. Di sini Ibu sudah tidak jelaskan lagi karena sudah dijelaskan sebelumnya di bagian titik stasioner ya. Cara mensubstitusi nilai K. Nah, di sini sudah ada satu contoh yang detail ya. Kalian tinggal mengganti K sebenarnya ya. Mensubstitusi ke persamaan X yang sudah diperoleh sebelumnya yaitu ke sini. Sehingga di sini X-nya adalah 30 derajat. Nah, batasnya sampai mana? Oh, batasnya 0 sampai 180. Berarti 30 derajat ini memenuhi ya, karena masuk dia di rentangan itu. Nah, kalau K-nya 1, berarti X-nya berapa? Yaitu 210. Sudah di luar batas karena 0 sampai 180. Kemudian untuk rumus kedua, masih tetap sama, yaitu 2X tambah 30 derajat, hanya saja rumusnya minus alfa, berarti minus 90 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Sama halnya yang perlu dilakukan seperti tadi, 30-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga diperoleh kurang 30 derajat ya, karena pindah ruas. Nah, kemudian di sini juga persamaannya harus dijadikan X sama dengan ya, untuk memperoleh nilai X yang memenuhi. Makanya diubah menjadi X sama dengan. Nah, ini juga sama-sama dibagi 2 ke 2 ruas ya. Nah, sehingga diperoleh nilai X-nya atau persamaan X dulu yaitu 60 min 60 derajat K kali 180 derajat. Nah, kita jalankan K-nya. Kalau K-nya 0 ternyata X-nya min 60 derajat. Nah, kalian bisa lihat batasnya itu kan di antara 0 sampai 180 sesuai soal. Tapi min 60 kan ada sebelah sini 0, sehingga dia TM. Ingat kembali kemarin Ibu sudah pernah bilang ketika dia negatif masih bisa ada kemungkinan masuk ke sini, kecuali sudah ada di bagian sini ya, misalkan seperti 210 tadi, K sudah melampaui 180, stop sampai di sini ya. Kalau masih di sini bisa kalian lanjutkan. Nah, kalau K-nya 1, sorry ini 1 maksudnya ya. Oke. Jadi di sini Bu hapus dulu. Kalau misalkan K-nya 1, berarti nilai X-nya adalah itu dapatnya 120 ya. Nah, 120 ada di antara 0 sampai 180.
Coba K-nya 2, apakah masih memenuhi? Ternyata hasilnya adalah 300 ya. Nah, ini udah TM. Sehingga yang memenuhi hanya 30 dan juga 120. Nah, karena tadi tandanya pertidaksamaan, ini ya, tanda pertidaksamaan. Sedangkan di sini kita buat jadi tanda sama dengan, kita harus mengembalikan ke dalam bentuk pertidaksamaan. Beda sama ini ya. Nah, kalau ini kan sudah dari awal persamaan, jadi kita tidak usah mengembalikan lagi. Berarti kita langsung menggunakan X yang diperoleh. Sedangkan ini karena awalnya dari pertidaksamaan, kita harus kembalikan ke bentuk pertidaksamaan dengan cara membuat garis bilangan. Pertama kita buat dulu batasnya 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, kenapa bulatannya bulat penuh? Kalau bulat penuh itu ketika tandanya isi sama dengan. Kalau bulat tidak penuh itu tandanya tidak isi sama dengan ya. Nah, contoh misalnya ini kan batasnya isi sama dengan kan keduanya, baik yang 0 ataupun 180. Kalian bisa lihat nih. Nah, sama-sama isi sama dengan, jadi bulatannya penuh. Sedangkan yang 120 dan 30 bagaimana? Ya, kita letakkan dulu angkanya ya, 30 dan 120. Nah, 30 120 diperoleh dari pembuat 0 dari pertidaksamaan ini kan? Ya. Hanya mengubah lebih dari menjadi sama dengan ketika di pembuat 0 untuk mempermudah saja. Karena lebih dari saja tanpa ada tanda sama dengan, maka bulatannya tidak penuh. Gitu. Nah, sekarang kita harus uji ya. Uji titik ya. Nah, uji titiknya kemana? Selalu ke pembuat 0. Kita harus mengambil salah satu nilai X yang ada di garis bilangan. Mungkin di antara daerah 1, 2, dan 3. 1 itu dan 0 sampai 30 itu ada banyak angka ya, ada 15, ada 10, itu terserah kalian mau ngambil berapa. Nah, misalkan sekarang kalian mau ngambil daerah mana dulu yang diuji. Boleh saja ya, jadi boleh daerah 1, daerah 2, ataupun daerah 3. Boleh-boleh saja. Misalkan kalian mau ngambil di daerah 1 itu, ambil 15 derajat. Nah, kita masuk ke mana? Ke pembuat 0. Lihat pembuat 0. Oh, ini pembuat 0. Ini, yang ini. Setelah pembuat 0 ya, tepat setelah pembuat 0. Oke. Jadi di sana kita menggunakan cos 2x tambah 30 derajat. Berarti cos 2x tambah 30 derajat. Ganti x-nya dengan 15. 2 kali 15 derajat tambah 30 derajat. Itu adalah cos 60 derajat. Nah, kalian harus ingat, kuadran 1 itu 0 derajat sampai 90, semua bernilai plus ya, untuk perbandingan trigonometri. Kuadran 2 itu 90 sampai 180, itu yang bernilai positif hanya sin dan temannya, kosek ya, sisanya negatif. Kuadran 3 itu batasnya dari 180 sampai dengan 270. Ini tangan ya, dan temannya kotan. Maksudnya yang lainnya negatif, seperti cos di kuadran 3 negatif dia. Dan kuadran 4 270 sampai 360 itu yang bernilai positif adalah cos ya, dan temannya sekan. Jadi untuk ini kan 60 derajat berada di kuadran 1, maka nilainya positif ya. Untuk cos ya, ini sih semua bernilai positif nih, di kuadran 1 semua, baik sin, cos, tan, kosek, sekan, ataupun kotan. Sedangkan nanti di kuadran 2 misalkan di sini cos 180, mungkin pas di batas ya, cos 150, oh 150 ada di kuadran 2, hanya sin dan kosek yang bernilai plus, berarti otomatis ini min gitu ya. Nah, kita cukup uji satu titik aja, 15 ada di daerah sini kan, 0 sampai 30, maka di sini bernilai positif. Setelah positif, negatif, positif. Jadi selang-seling ya, positif, negatif, positif. Setelah itu tandanya kemana? Ke arah yang tambah atau yang kurang? Lihat tandanya. Oh, tandanya adalah lebih dari, gunakan yang paling terakhir ya. Jangan gunakan yang paling atas, karena tidak menutup kemungkinan tanda ini berubah ketika dia dibagi negatif. Kita tetap ikuti aturan aljabar. Kalau lebih dari berarti dia ke tanda yang positif. Jadi di sini ada catatan lagi, ini lebih dari atau lebih dari sama dengan,
ke tanda kurang, dia kurang dari atau kurang dari sama dengan. Berarti ini ke sini sampai dengan ini, jadi ditutup ya. Tidak dilewati sampai sini. Kemudian dari 120 ke plus sampai sini ya, karena batasnya kan cukup sampai 180 gitu. Nah, sehingga diperoleh jadi intervalnya gitu ya. Interval dimana fungsi itu naik adalah, bacanya gini, X ini kan daerah lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 30. Berarti di antara 0 dan juga 30. Tandanya lebih dari sama dengan karena bulat penuh. Sedangkan 30-nya tidak bulat penuh, berarti tidak isi sama dengan, hanya kurang dari saja. Atau yang lagi satu, lebih dari 120 dan kurang dari sama dengan 180 ya. Jadi ini adalah penyelesaian untuk mencari kemonotonan di mana misalkan seperti soal ini fungsinya fungsi naik gitu ya. Kalau fungsi turun ya kalian tinggal mengubah jadi kurang dari saja gitu. Tapi ingat ya, ada suatu catatan di sini, ikuti aturan aljabar. Kalau misalkan di sini min 2 cos apalah gitu ya, lebih dari 0 berarti kan ini dibagi min 2 ya. Si 0 itu dibagi min 2. Selama dia dibagi oleh negatif atau dikali oleh negatif, maka tanda yang lebih dari ini menjadi kurang dari. Gitu, atau mungkin yang kurang dari menjadi lebih dari selama dia dibagi ataupun dikali negatif, seperti itu ya. Jadi untuk melatihnya kalian bisa coba soal seperti ini. Tentukan interval X sehingga fx sama dengan 2 cos 3x tambah 75 naik pada interval ibu batasi 0 sampai 180 lah gitu ya, agar tidak terlalu banyak kalian mencarinya. Intinya kalian harus paham yang terutama seperti pesan dulu, yaitu ini persamaan dasar. Oke, sama mungkin mau nilai-nilai sudut istimewa juga ya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.